penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia, curahkanlah rahmat dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dengan menara kami. Amin. So ni donang dihamu amang-ami doho inanami saluhna narong dingananon. Moliat tema di haroromuna dia palatikion imana nang mamulahon misa rekim kita di pakorhan idongata saha porsiaw. Moliat tema di haroromuna saluhna tahlulu bima dia mang pastor. Kalau nungaradi hamuna mangaliat tiki nama sergaon kalau mangulahon ulahon nabadio. Siami sian lingkungan Santo Yohanes Pemandi, sian nasa uduk ni rohanami, pasahaton, ulaunon tua mang pastor, asal pasah tay mamang tuhamuna, dohok segala hormat, dohok topi mamang ulti mang pastor ma dohok tinggal. Sidupoti mahami sian lingkungan Santo Yohanes Pemandi, mulia mang pastor. Maret Dihitas dan buku halaman 40 sada. Oh Tuhan para siroha. Kita mulai. Oh Tuhan para siroha, si padoyong beli, jangan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan kepada saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Yesus. Bagi orang Katolik, kematian adalah pintu menuju keabadian. Lewat kematian, kita beralih dari kehidupan fana ini menuju kehidupan baka sebagaimana Kristus. Setelah mengalami kematian, dia bangkit mulia bersama Tuhan. Saudara-saudari, keluarga besar Siregar,
Kita berkumpul di sini. Salah satu keistimewaan dan kekhasan gereja Katolik adalah bahwa memang adalah artinya mendoakan, teristimewa membawakannya dalam misa requiem orang yang sudah meninggal. Apa artinya? Lewat kurban di altar yang suci ini, kita keluarga bersama teman-teman memohon belas kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebelum kita melanjutkan perayaan ini, marilah kita sebentar mendengarkan perjalanan hidup dan riwayat sakit dari Bapak Kornel Haposan. Terima kasih Pastor. Saya permisi kepada saudara-saudara saya karena menjelang meninggalnya kebetulan kami ada bersama itu yang sudah berdiri. Saudara kami yang terkasih, dengan nama Kornel Haposan Siregar, lahir di tengah-tengah keluarga di Kota Medan pada tanggal 17 September tahun 1969. Dari seorang ayah, bapak kami, Bisker Romulus Siregar, seorang ibu, mama kami, Sinta Margareta Borsitorus. Sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara, itu kami ini memiliki 2 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Jadi dia anak tengah, 2 di atasnya dan 2 di bawahnya. Itu Kornel ini lulus dari TK Antonius pada tahun 1976, lulus dari SD tahun 1982 juga dari SD Antonius, kemudian dari SMP Trisakti pada tahun 1985. Setelah lulus dari SMA Negeri 5 pada tahun 1988, itu ini ada beberapa kali mencoba ujian di perguruan tinggi dan akhirnya masuk di IPB 2 tahun kemudian, yaitu tahun 2000. Jadi dia seorang alumni dari Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Semasa hidupnya itu ini beberapa kali berganti tempat, kebanyakan di awal itu di Jakarta, kemudian pindah ke Kalimantan Barat dan akhirnya ke Kalimantan Tengah. Semasa hidupnya itu kami ini cukup mengalami kesulitan dan penderitaan karena keadaan kesehatannya yang buruk. Menurut perasaannya, dia rela untuk meninggalkan Kalimantan walaupun sebelumnya kami pernah membujuk. Dalam keadaan tidak terlalu sehat, pulang ke Medan, namun tidak terlalu mengeluhkan sesuatu. Karena kami mendengar beberapa kali batuknya agak sering, lalu kami pernah membawanya untuk dirawat di Elizabeth, dan memang dari hasil pemeriksaan Ito ini menderita infeksi paru-paru. Setelah agak sehat, beberapa saat dia pernah tinggal di lokasi perkebunan tetapi tidak tahan juga, akhirnya kembali ke kota Medan. Menjelang wafatnya ini, Ito tinggal tidak begitu jauh dari rumah kami. Pada saat menjelang Ito ini berpulang, beliau menelepon bapaknya anak-anak untuk meminta tolong membawa ke dokter. Tidak segera memang datang bapak kami, namun setelah keluar dari pekerjaan dia langsung datang naik sepeda. Bagaimana keadaan itu? Nggak apa-apa Lai. Lalu dia kasihkan kunci gerbang karena seperti tidak sanggup lagi, tapi Lai yang membuka kunci gerbang ini. Lalu lainnya bertanya, ayo kita segera, saya ambil mobil, Lai bisa menyusun baju, bisa. Lalu lainnya pulang dari rumah, waktu mau ngambil mobil sempat menelepon ada tetangga rumah itu, Marga Nenggolat, coba Lai duluan ke sana, kawani kami ke rumah sakit. Nah, waktu bapak anak-anak datang ke situ, Ito Marga Nenggolan ini sudah ada di tempat. Namun Ito ini sewaktu datang pun Ito ini sudah tersungkur ke arah badan kiri dan banyak cairan di sekitar tubuhnya yang warnanya sudah tidak bagus lagi. Mereka pegang nadinya tidak berdenyut lagi. Itu terjadi sekitar
sore menjelang malam. Itulah itu kami ini mengakhiri hidupnya yang cukup sulit. Semoga itu kami ini segera akan mengalami kebahagiaan kekal. Terima kasih. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuatan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Ya Tuhan, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Pandanglah putramu yang telah Engkau panggil dengan penuh belas kasih. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sumber kehidupan, putramu, saudara kami, Kornel Aposan Siregar, telah mengikuti panggilan putramu dengan meninggalkan segala-galanya dan mencoba mengabdikan diri kepada sesama lewat tugas yang dia ampuh. Kami mohon ya Tuhan, terimalah putramu ini dan anugerahkanlah kepadanya kebahagiaan kekal dalam kerajaan-Mu. Kami mohon sekiranya ada Tuhan dosa dan kekurangannya, lewat kami keluarga orang-orang yang dicintai, sudahlah Engkau mengampuninya. Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Tatangi hon mahatani debata na nienet sian habisuhon ni si Salomo. Ala yang gohalak partigori tung tibupe na sida mate marhasonangan do. Aindang ala ni gajang numur umbah na sangat na tua-tua jala ala ni gudang ni etongan ni taon na. Alai namar bisuk di basangap halak doi dos songon nama tua jala haburjuan dos doi dohot umur na gajang. Torop do halak napasona korohani debata jala nahina holongan ni debata jala molo tinggal di tonga-tonga ni akapar jahat do nasida manigor di papida do manigor ditakup do nasida asa unang sanga di pauba haja hatoni rohana sida unang sanga ditipu haja hatoni ngoduna ay panarik ni haja haton boydo manutupi nadinggan jala nanirajaan ni hagiot manigay pikiran natiur. Alai masay binggado na burjui ditik kinajekpek. Dos doi dohot ditik kinagajang. Alana nungalas ni rohani Tuhani marnida arohauna. Alani tibudo nasida dibuat sia tonga-tonga ni aka parjahati. Alai nang pedi ida jolmai dang dia tu sinasida. Jala dang dipamasuk tu rohana. Na di pasu-pasu jala dia si di batado akan na pinilit na jala na totong do di parohahon na badianay. Songanima di pakulingin di bata hita di obason mau lihat tema di bata. Mari kita sian halaman 42 Kesalmen hatopan. Tuhani marmana dan nahurangan beau. Kita mulai. Tuhani marmana dan nahurangan beau. Tuhan dai dosai marmana
Tolonglah hidup aku, Tuhan di mana dan kekurangan beliau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadaku segala sesuatu yang Engkau minta kepada Allah." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudari, keluarga besar Siregar yang berduka, mengagumkan sekaligus menggetarkan. Ungkapan ini mesti saya sampaikan kepada keluarga. Mengagumkan sekaligus menggetarkan, karena memang itu saudari kandung dari Kornel Aposan Siregar ini tahu, yakin apa yang terbaik untuk dia saat ini. Maka kesana sini dia menelepon imamnya. Imam itu dalam gereja Katolik adalah alter Kristus, pengganti Kristus dengan sakramen imamat. Bolak-balik dia menghubungi kesana sini. Akhirnya bisa berkontak dengan saya. Saya Situmorang, Benedikta Buru Siregar. Dari sisi silsilah kami, Lutung Siregar inilah anak bungsu. Dan ada memang yang satu istimewa, kalau Boru Siregar meminta kepada bapaknya, itu pantang ditolak. Kalau ditolak akan mendapat karma, kalau diiakan akan mendapat berkat. Dan memang Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tidak ada yang serba kebetulan. Injil juga yang baru kita dengar tadi, ada Maria, ada Marta, kisah Lazarus, Marta yang datang menghampiri Yesus. "Sekiranya kamu di sini Tuhan, saudaraku ini tidak mati." Jawaban Yesus, "Saudaramu akan hidup."
Dan keyakinan inilah yang hidup, saya pikir saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam diri keluarga, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk rasa cinta, mereka memberikan yang terbaik kepada jiwa Bapak Kornel Haposan Siregar. Seterusnya, dalam kisah tadi yang dibacakan sangat menarik. Apa yang menarik? Dengan terus terang keluarga berkata, saudara kami ini dalam hidupnya menderita. Pengakuan ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih jarang kita dengar. Sebab biasanya kalau orang meninggal, yang disampaikan adalah puja-puji dan lain sebagainya. Tetapi keluarga didorong oleh Roh Kudus, keyakinan yang sungguh kepada Allah diyakini dan diungkapkan. Saudara kami ini menderita selama dalam perjalanan hidupnya. Lalu kalau disimpulkan di sini juga saudara-saudari, kendati pun dia menderita, dia tidak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Poin ini saya pikir yang perlu kita pegang. Jelas tadi Lae diberitahu, saya di sini sekarang, bahwa akan dibawa ke rumah sakit. Semacam itu rentetannya. Dan ketika hendak dibawa, dia sudah termulai mungkin, saya tidak mau mendahului diduga serangan. Yang kedua juga, dalam proses sakit, dia tidak mau terdampar di negeri orang di Kalimantan. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia berlabuh kepada keluarga inti. Di sini kita mengerti juga peristiwa malam ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bahwa memang pentinglah ikatan berkeluarga. Saya lama bertugas di Tanah Karo. Ada sebuah perumpamaan begini. Manusia dilukiskan dengan 3 hal. Pertama, dilukiskan seperti anak panah. Anak panah itu begitu dilepas, dia tidak akan pernah kembali. Ini mau melukiskan anak yang lupa akan keluarga yang membesarkan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu yang hadir di sini pernah bahasa Jawanya mengulet, manutu dengan batu, ada juga dilukiskan seperti itu manusia. Dia batu penggiling namanya, kesana kesini, sudah membesar tapi tetap menyiksa ibunya. Lalu yang ketiga, dilukiskan juga seperti pisang. Pisang itu tumbuh, sesudah besar mau berbuah, dia dikelilingi oleh anak-anaknya. Ini lukisan adalah supaya pisang ini tumbuh dengan baik. Kalau datang angin berhembus, ada anak ini yang melingkari. Kalau datang api, tidak sampai tersentuh induknya ini yang sedang berbuah. Inilah lukisan dari perjalanan hidup dari Bapak Kornel Haposan Siregar ini. Dalam derita yang dia alami, dia berpaling ke keluarga, justru dia membentengi keluarga. Inang pangitubu, inang naurilabu, dan mauli bulung do. Moro hidup mauli bulung di alam patat. Gua anak tu gua bol, dan adong dia nak kona nama juluani. Ih dia ada patat di. Alai nata tahun nata rayang sedarion, lulus si mana si penderitaan. Di Sunma, di Porsani mana silang naik di bagasan si tawanan naik. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kematian mengubah salib menjadi jalan keselamatan. Salib yang berupa penderitaan diubah
menjadi jalan keselamatan. Yang menarik luar biasa meneguhkan iman kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kalaupun kita menderita dalam perjuangan, tetap kita memanggul salib kita. Dengan saliblah kita memperoleh kemuliaan dan kemenangan. Mohon izin Bapak Ibu saudara-saudara, sekiranya ada di sini yang beragama selain Katolik, kami sangat menghormati dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Saya sekali lagi mohon izin, dalam keyakinan kami orang Katolik, ada hubungan antara yang meninggal dan hidup. Dan dari sini ditarik kata marga, bahasa Sanskerta, artinya yang berharga. Marga itu ditularkan, marga itu diwariskan karena memang berharga. Demikian juga tarikan teologi dalam gereja Katolik, selalu ada kaitan yang meninggal dan yang masih hidup. Dan dua-dua orang yang masih hidup, terutama keluarga dekat, selalu berguna memohon belas kasih. Dan mahkota dari sini adalah kurban Ekaristi. Kurban Ekaristi sebagaimana Yesus dalam dahulu Abraham hendak mempersembahkan anaknya diganti dengan domba. Inilah sebab kurban penyelih dosa dibawa ke altar suci ini, roti dan anggur, sebagai jalan mohon. Lewat kurban ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Sekali lagi mohon belas kasihan Tuhan. Di sini keyakinan kami umat Katolik yang tidak bisa terbantahkan. Di sini keyakinan kami maju. Di sini keyakinan kami bertumbuh dan berkembang. Karena itu dalam situasi yang bagaimanapun, seorang Katolik bila sudah meninggal, dia akan mencari imamnya, memohon kepada Tuhan lewat kurban Ekaristi. Dan secara khusus lagi pada tanggal 2 November, Bunda Gereja Kudus mengajak lagi mendoakan orang-orang yang sudah hidup. Terima kasih keluarga Benedikta, kamu telah memberikan yang terbaik. Oleh tegurang ma opung, opung hati baru, opung Astrid lapatan nabita. Jadi dokono pasongonari duduk misi mamora ma tu duduk misi malungun saya mana lungun saya Roma akka silas semua tepung disengaja manangdam di jamon bereng ada foto di wisuda odo kebanggaan odo simbol perjuangan ini kita halak panak anak kokiro amoral dia molotung pe opung dang mau libulung be ale opung Astrid alubi mau libulung ala di pasikolau korsu di anak doko odo pasu-pasu odo tua odo salah di opung nabi ala ni kada mau berkena bisa ada matang yang siapa hitam kata itu Tuhan, akulah jalan, akulah kebangkitan, akulah hidup. Siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Hamuak kadongan, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup kekal bagi semua orang beriman. Ali Yesus Kristus itigingolong di tanoon orodoho paheheho namate. Atong saya marlo maniroha maho mangalehon tulungan namion anguluan namanoto. Martang yang mahita tangi magmahal Tuhan tangi yang nami. Ali Yesus Kristus marhitisian padidioni nungabe diperbadaiho nuan namion gabi ruas dohot sisamo atong say marlo maniroha maho baca komibana nuaing tutong atungani aga ng pinilitmi martang yang mahita
Kami hormat Tuhan kami yang Ali Yesus Kristus dumate si Lazarus ditangisi holo ibana. Saya marlomodro mengapusi nasa ilu-ilu sian si malolong kami. Martam yang mahita kami hormat Tuhan kami yang Ali Yesus Kristus diajar ni asi di roham siya dia pulihoro akan amar saroba. Hubang iroham itu ho tabay mahaporsal nami dohot pakirimon nami di holong iroham anggai tarabul roha nami. Martang yang mahita kami hormat Tuhan kami yang nami. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan jiwa saudara kami Kornel Haposan Siregar. Semoga karena belas kasih dan kemurahan hati Engkau mengikut sertakannya dalam kebahagiaan hidup kekal. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sumber segala penghiburan, kepadamu kami percayakan Opung Astrid Borusitorus, sanak saudara, sahabat dan handai tolong saudara kami Kornel Haposan Siregar. Semoga tangan kasih-Mu menguatkan hati keluarga semua agar tetap tabah dalam segala situasi hidupnya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tak terbatas kebaikan dan pertolongan yang kami terima daripada-Mu melalui orang-orang baik hati kepada saudara kami Kornel Haposan Siregar selama hidupnya di dunia ini dan juga pada saat ini ya Tuhan. Pandanglah Bapak Ibu pengurus gereja, keluarga yang sudah datang berdoa bersama di tempat ini. Semoga berkat-Mu yang melimpah senantiasa mendampingi mereka yang hadir dan menolong saudara kami Kornel Haposan Siregar. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebagai orang Batak yang beradab dan beradab, kami akan menghormati saudara kami Kornel Haposan Siregar ini dengan membawanya ke Bonapasugi tanah leluhur. Kami mohon sebagaimana Engkau melindungi perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji, mendampingi Yesus dan Maria saat mengungsi ke Mesir, dampingilah besok perjalanan keluarga menuju muara. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, tak pintar kami merangkai kata-kata indah karena dibalut oleh kesedihan yang mendalam. Tapi kami sungguh yakin dan mengerti Engkau merajut isi hati kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan yang berduka ini, sebab Engkaulah sumber penghiburan kini dan sepanjang masa. Maria,
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga putramu, saudara kami tercinta, Kornel Haposan Siregar, yang telah engkau panggil demi mengikuti engkau, kau terima menjadi persembahan abadi bersama roti dan anggur sebagai persatuan kami dengan Dikau dalam diri Yesus Kristus Putramu. Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah makan hati kepada Tuhan. sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara sambil berseru. Nabadia, 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 Tuhan terbatasi kehasian Aron, Goha mulia muda, akalani dotanon, Hosana nani kijang, ina supasuma ibarasan boarni Tuhani, Hosana nani kijang. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi keselamatan." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius Payung, serta semua haluan. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu, putra-Mu, Kornel Apostel Siregar, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat. Perkenankanlah dia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef dan lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan kudus serta memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama Dan bersama Roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kepada Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang bisa menyambut Komuni Kudus adalah yang beragama Katolik dan sudah sambut pertama. Dan kepada Bapak Ibu yang bukan beragama Katolik, mohon dengan segala hormat
duduk tempat dalam keadaan doa. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Rutinitas yang halaman 45. Di Portidion Depositanon. Di Portidion Depositanon. Saya Marilah Tuhan Allah kami, dalam sakramen Ekaristi Sore ini, Putramu mewariskan bagi kami tubuhnya sendiri sebagai bekal dalam perjalanan hidup. Kami mohon surilah mengantar saudara kami, Kornel Aposan Siregar, hingga boleh mengambil bagian dalam perjamuan kekal yang disediakan oleh Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah, Engkau membaptis dan memberikan kehidupan kepada kami lewat air ini. Lewat air juga ya Tuhan, Engkau membersihkan dosa-dosa kami. Di sini kami sediakan air. Kami mohon segera Engkau memberkati air ini. Dan curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam air ini, supaya setiap yang kami recipi dengan air ini menjadi kudus adanya. Dan berkatilah garam ini ya Tuhan, simbol dan tanda tinggallah berkat ini, dan abadilah keindahan.
Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari perayaan Kamis ini, marilah kita menyampaikan penghormatan kepada saudara kita, Kornelius Apostle Siregar. Dia telah bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk bangsa dan negara. Dalam kehidupannya dia telah mengikuti juga nasihat Injil dan berani memangku salib penderitaan. Marilah kita berdoa. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini. Hantarlah dia kepada Kristus. Semoga Kristus menyambutnya, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke hadirat Allah. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya.